tanamkan di dalam rumah tangga Anda dengan nilai-nilai agama. Selesai sholat, istri meraih tangan suaminya, mencium tangannya, suaminya mencium kening istrinya. Disitulah sesungguhnya kebahagiaan sebuah rumah tangga. Permasalahan-permasalahan yang muncul di pagi hari sampai siang hari sirna seketika dengan ciuman istri dan ciuman suami di kening istrinya. Insya Allah bahagialah rumah tangga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahu adzim. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang bersama seluruh jajaran pejabat pelaksana, pejabat fungsional. Yang saya hormati Ibu dari Dinas Kesehatan dalam Puskesmas Popore, Ibu Ketua Panitia Bimbing bersama jajaran Ibu Haja Sulastri dari Badan Narkotika Nasional Sulawesi Barat, terkhusus adik-adik saya peserta bimbing yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama tentunya saya mengajak untuk memanjatkan rasa syukur pada hari ini menjelang siang. Kita masih konsisten untuk mengikuti materi. Salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kegiatan Binwin ini merupakan angkatan ke-6 yang kami laksanakan, yang kemudian kegiatan ini sudah 3 tahun kita galakkan, kita gerakkan, karena ini menjadi program unggulan pemerintah melalui Kementerian Agama, yakni bimbingan pernikahan bagi calon pengantin. Kenapa kegiatan ini kita laksanakan? Karena berdasarkan evaluasi kita selama ini, kegiatan yang sebelum ada bimbingan ini ada namanya Susjatin. 3 tahun bahkan 4 tahun terakhir ini, saudara-saudara sekalian, Sulawesi Barat tingkat pernikahan di bawah umur sangat tinggi. Ya, angka pernikahan di bawah umur begitu tinggi, urutan ketiga se-Indonesia dari 34 provinsi. Mamuju di Sulawesi Barat urutan kedua, angka pernikahan dininya yang begitu tinggi. Pernikahan dini yang begitu tinggi ternyata dibarengi tingkat anak stunting yang tinggi. Nanti kita tanya Ibu dari Puskesmas itu. Ini hasil penelitian dari UNICEF yang bekerja sama dengan Yayasan Kerampuan, karena selama ini saya bersama dengan Ibu Haja Rahmah masuk bagian dari Yayasan Kerampuan itu. Nah, dasar inilah pemerintah melalui Kementerian Agama mencoba menyusun suatu kegiatan yang kita harapkan dengan kegiatan itu akan mampu menekan tingkat pernikahan di bawah umur. Ini yakni bimbingan pernikahan yang seharusnya 16 jam, tetapi karena Covid itu juga mempengaruhi semua kegiatan. 16 jam dikurangi 50%. Bu Bidan seharusnya 2 hari, tapi Ibu Ketua Panitia mengatakan 1 hari Pak. Edaran Menteri Agama nomor 25 hanya 50% kegiatan yang bisa kita laksanakan. Kita sepakat. Jadi sebelum duhur kita selesai.
Saya hanya singkat-singkat. Nah, dasar itulah sehingga kalau kita jalan-jalan ke pengadilan agama ini, kalau ada 100 peristiwa nikah yang terjadi di bulan itu, maka 40%-nya itu sudah cerai. Berarti 40% cerai. Dari 40% yang bercerai itu dihitung, ternyata umurnya di bawah 25 tahun. Berarti mereka yang menikah muda. Ini. Nah, inilah yang kita lakukan. Tadi Bapak Kepala Kantor sudah banyak mengupas tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam rangka tentang pernikahan. Ibu Bidan tadi menyampaikan bagaimana reproduksi kesehatan itu. Pak Kawa dari BNN tadi, saya hanya ingin menyimpulkan dari semua materi ini bahwa nikah itu adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Dalam rangka membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Maknanya yang ada ini sekalian, bahwa menikah itu karena sudah diikat, kalau diikat susah lepas. Ya, maknanya adalah kalau kita menikah itu sudah, itu kalau Pak Kawa sudah mengucapkan ijab dan kabul, itu sudah diikat dengan baik kita. Ini. Jadi artinya bahwa menikah itu bukan sifatnya coba-coba, bukan sifatnya sementara. Kalau cocok lanjut, kalau tidak cocok ubah. Itu bukan tujuannya menikah itu. Tetapi itu pernikahan adalah ikatan sakral. Ikatan sakral yang seharusnya sekali saja seumur hidup. Ini. Makanya itu kita kalau penghulu ada sekalian, ada yang sudah menikah? Ada yang sudah menikah ya? Ya. Coba lihat calon suaminya. Dengar calon suaminya di saat ijab dan kabul dia akan disampaikan. Pak penghulu mengatakan, saudara, sebelum saya nikahkan, saya harapkan saudara dulu berdoa dalam hati, berdoa kepada Allah, semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai anak yang saleh, diberikan rezeki yang halal. Berdoa dalam hati. Ini maksudnya adalah akan menghadapi perjuangan ini. Jadi tidak langsung begitu. Kemudian ditanya, saudara, apakah sudah siap menikah dengan ini? Sudah siap, Pak. Ijab dan kabul diucapkan. Nah, saudara-saudara sekalian, membangun sebuah rumah tangga ini kalau disebut mudah, gampang-gampang susah itu. Kalau rasa cinta-cinta itu mudah. Tetapi setelah mengarungi rumah tangga banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Saya sering sampaikan bahwa ya saya sudah pernikahan saya hampir 30 tahun tapi masih banyak masalah saya. Hampir juga tiap malam juga bertengkar dengan ibu. Ternyata ada banyak juga masalah. Padahal ini sudah tahu. Tapi itulah rumah tangga. Nah, kalau ada permasalahan-permasalahan di dalam sebuah rumah tangga, kita harus menyelesaikan tanpa orang lain tahu. Itu yang sering terjadi sekarang. Kenapa rumah tangganya banyak bermasalah sampai di ujung perceraian? Karena baru masalahnya masih kecil, sudah ditahu orang ketiga. Baru bertengkar masalah makanan, angka kopernya kembali orang tuanya, ikut orang lain. Oleh karenanya nanti yang sudah menikah, yang akan menikah, kalau ada permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga yang kita hadapi, tolong selesaikan saya di dalam, jangan diketahui orang lain. Karena kalau orang lain sudah tahu, biasa sudah tidak bisa, banyak yang tidak membantu, tapi biasa mendukung permasalahan kita itu. Nah, membangun sebuah rumah tangga, saudara-saudara sekalian, ya, laksana kita berlayar, ya, berlayar. Ada yang pernah naik perahu, menangkap ikan? Ada? Yang laki-laki ada? Bagaimana perahu kalau di pinggir laut? Kalau perahu itu masih di pinggir laut, nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Tetapi kalau perahu sudah di tengah laut, disitulah masalah yang bermunculan. Datang angin kencang dihantam dengan angin, turun hujan kita dihujani, datang ombak naik ombak, datang panas kepanasan. Itulah membangun sebuah rumah tangga yang terjadi. Terkadang datang ombaknya, terkadang datang anginnya, terkadang datang hujannya. Nah, tinggal bagaimana kita suami istri sebagai nahkoda untuk menjaga perahu itu agar tidak oleng. Nah,
Bagaimana untuk tidak oleh? Minimal ada 4 yang saya ingin sampaikan secara singkat pada hari ini. Bagaimana untuk mempertahankan rumah tangga agar tidak oleh? Yang pertama, anak-anak saudara-saudara sekalian, nanti kalau sudah membangun rumah tangga adalah bagaimana di dalam membangun sebuah rumah tangga saling mempercayai. Inti rumah tangga adalah mempercayai. Suami istri yang tidak saling mempercayai, maka bubar rumah tangganya itu. Ini saling mempercayai lah. Ini. Misalnya pengantin baru, kalau biasanya kan kalau pengantin baru bukan selalu sama-sama. Ya. Saling mempercayai. Suami percaya kepada istrinya, istri percaya kepada suaminya, maka bahagialah rumah tangga itu. Kebahagiaan sebuah rumah tangga bukan karena pangkatnya suaminya, pangkatnya istrinya, hartanya yang banyak, status sosialnya, rumahnya sudah bagus, tetapi kepercayaan inilah. Kalau rumah yang besar, kenapa artis-artis bercerai? Kalau kekayaan, kenapa para selebritas banyak bermasalah rumah tangganya? Ternyata kepercayaan. Kalau ini ditanamkan antara suami istri, istrinya percaya kepada suaminya, ya Allah, kemanapun perginya suamiku mencari rezeki di luar sana, saya percaya bahwa insya Allah matanya tidak memelala kemana-mana. Percaya, walaupun suaminya melihat banyak-banyak, ia mulus-mulus di luar, tetapi berkata lebih mulus di rumahku. Percaya. Begitu pula suami keluar mencari, saya percaya insya Allah istri saya di rumah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kawa, istri saya tinggal di rumah menjaga kehormatan rumah tangga saya, maka bahagia rumah tangga. Yang banyak kan terjadi, ya ini yang perlu kami sampaikan di sekalian. Ya sekarang masih bisa datang teman-teman sekolahnya, teman-teman remajanya bergaul berkumpul karena belum ada suami, karena belum ada istri. Tetapi kalau sudah ada suaminya, ya tidak boleh lagi sembarang menerima teman sekolahnya. Jaga perasaan suami, jaga perasaan istri. Ini. Kalau ada temannya mau datang, tidak ada suami, tanya dulu suami. Pak, teman saya sebentar mau datang, apa boleh? Kalau suami mengatakan silakan datang, tapi kalau enggak, jangan dulu, jangan. Itulah ada keterbatasan setelah membangun sebuah rumah tangga. Ini adalah saling mempercayai. Tidak sedikit permasalahan rumah tangga sampai di pengadilan agama sekarang karena kurang saling mempercayai. Kenapa menggugat suaminya? Tidak percaya suamiku, Pak. Kenapa tidak percaya? Seringlah ada laporan bahwa suka bonceng orang. Ini sekalian. Yang kedua sekalian, saling menghormati. Menghormati ini. Ikatan lahir dan batin ini antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya ini calon pengantin perempuan dan laki-laki, tetapi dua rumpun keluarga disatukan. Keluarganya istri dan keluarganya suami menyatu menjadi satu kesatuan. Ini. Oleh karenanya, ini juga harus kita saling menghormati. Nanti adik-adik sekalian, ini yang sudah menikah, jangan kalau nanti dikatakan orang tuanya, kalau bapaknya dan ibunya datang, tapi kalau mertuanya datang, dianggap bapakmu Pak datang, bapakmu, mamamu datang, tidak. Orang tuanya istri, orang tuanya suami itu juga menjadi orang tua istri dan suami. Ini malah seharusnya bagus. Kalau mertua datang, kita yang datang yang besok baru kedengaran suara motornya. Oh datang mertua saya. Kita lompat turun sambut dengan baik. Pak, alhamdulillah selamat datang. Mari sambut dengan baik. Pasti mengatakan mertuanya, alhamdulillah. Saya tidak salah memilih menantu. Inilah menantu yang saya tunggu-tunggu. Tapi kalau datang mertuanya duduk saja itu seperti membantu, pulang tidak pernah disapa dengan baik, dia sampai di luar belakang menyesal saya punya menantu seperti ini. Ini. Oleh karenanya kalau datang mertua, layani dengan baik. Ya layani dengan senyum, bicara dengan baik. Ini saling menghormati. Ini. Yang selanjutnya adalah ya, saling memahami. Ini, memahami kelemahan kekurangan masing-masing. Ya. Kalau kita masih ta'aruf, ya pacaran mungkin sebelum menikah, susah menemukan kekurangan calon pasangannya. Kenapa? Karena ditutupi masing-masing. Yang perempuan pas dia tutupi kekurangannya. Laki-laki juga ditutupi. Setiap mau apel bertanam kalau malam minggu pakai baju baru, disisir bagaimana kan untuk supaya tidak ada kekurangannya. Tetapi setelah menikah bukan main.
Yang dulunya suka pakai sisir tidak pakai sisir. Ini pakai baju baru tidak pakai baru. Begitu pula yang wanitanya dulunya bukan main cantiknya, tetapi setelah menikah daster terus dipakai. Itu daster dipakai di kasur, itu juga di sumur, itu juga di dapur, bau. Bagaimana betah-betah bapaknya anak suaminya? Di suaminya didapat di bos saudara, kenapa di situ? Aduh, bagaimana mamanya di rumah pakai daster terus, berbau dasternya. Nah, tolonglah kalau di rumah ada sekalian. Tadi disampaikan Pak Kawa itu kisah yang dicontohkan pada masa Rasulullah. Di saat itu Siti Fatimah bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya ya Rasulullah istri yang kelak bersama saya di dalam surga. Kata Rasulullah, ada rumahnya di sebelah sana. Kalau mau melihat penduduk surga, di sanalah. Itulah yang dimaksud tadi Pak Kawa. Ini perempuan yang tidak mau menerima tamu tanpa izin dari suaminya. Yang selanjutnya, ya, menerima kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi tidak ada yang sempurna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat untuk mendapatkan perempuan dan laki-laki. Tungkahul mar'a li arba'in, kata Rasulullah. Menikahlah kamu dengan laki-laki atau perempuan dengan karena empatnya. Limaliha, wali nasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fasfad yadaka bisatidin. Kalau ada di antara kita mendapatkan itu, maka sempurnalah rumah tangga kita. Nikahi perempuan dan laki-laki karena hartanya. Karena tidak mungkin juga bahagia Pak kalau tidak harta. Bagaimana bisa tenang rumah tangga kalau istri mau beli baju tidak ada uangnya suami? Maka kata Rasulullah, wahai perempuan, kalau ada yang melamarmu, lihat dulu banyakkah hartanya calonmu. Kalau banyak hartanya terima. Kemudian wali jamaliha, karena kecantikan dan kegagahannya. Nah, ini juga masalah, tidak sama. Kecantikan dan kegagahan itu adalah relatif. Saya tanya, yang menikah ya? Siapa yang paling gagah di sekali? Pasti cowok suaminya toh? Kalau saya mengatakan tidak atau Pak Ustaz, siapa yang paling cantik? Pasti Pak Ustaz mengatakan istri saya. Kalau saya mengatakan istri saya yang paling cantik. Kenapa? Tidak mungkin saya menikah kalau tidak cantik. Dulu sekarang kan tidak, kurang-kurang nih. Karena sudah umur 50 tahun nih. Sudah anaknya sudah seperti besar begini. Jadi itu relatif. Yang kemudian adalah wali nasabiha, karena nasabnya, keturunannya. Siapa lamar? Anaknya Pak Iman, terima. Wali diniha fatwa diadaka bisatidin, dan agamanya. Kalau memang tidak ada yang ketiga-tiga, carilah agamanya. Agamanya bisa menjadi kaya, agamanya bisa menjadi bernasab, memiliki status sosial tinggi, dan agamanya bisa memiliki dengan kegagahan dan kecantikannya. Ini adik-adik sekalian. Oleh karenanya yang utama, yang pertama, maka inilah binun yang kita laksanakan. Ini pembekalan keagamaan dengan tentunya kami mengajak bagaimana ada nilai agama. Yang terakhir adalah sekalian untuk mempertahankan nanti setelah menikah rumah tangganya adalah syukur nikmat. Iya, terutama istri. Syukuri berapapun yang diberikan oleh suaminya, bahagia rumah tangga Anda. Kalau hari itu dikasih 100, manfaatkan dengan baik. Waktunya mungkin 4 cekilik, bersyukur, sabar juga. Jangan memaksa-maksa suami. Suami hanya mampunya 100.000, syukuri. Kalau Anda paksa untuk mendapatkan 200.000, itu masalah. Oleh karenanya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna asabil asadin. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang diberikan, maka kata Allah saya tambah. Istri mensyukuri berapapun yang diberikan oleh suaminya, maka kata Allah saya akan tambah rezeki tersebut. Tetapi kalau istri tidak mensyukurinya, asapnya Allah sangat pedih. Oleh karenanya adik-adik sekalian, jadilah istri yang mensyukuri apa yang diberikan oleh suami. Insya Allah bahagia kita. Jangan sebaliknya suaminya hanya 100. Jangan juga menjadi istri yang suka cicil. Cicil sana, cicil situ, cicil sana. Akhir bulan datang banyak penagih-penagih, suami bingung di mana untuk membayarnya. Banyak terjadi permasalahan rumah tangga karena istri suka mencicil tanpa sepengetahuan suaminya. Oleh karenanya tidak apa-apa kita mencicil, tetapi sepengetahuan suami.
Yang terakhir sekali adik-adik sekalian, inti dalam membangun sebuah rumah tangga untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah adalah tanamkan di dalam rumah tangga Anda dengan nilai-nilai agama. Ini intinya. Nilai-nilai agama ini. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran, perindah rumahmu dengan banyak-banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, melaksanakan ibadah tadarus Al-Quran di dalam rumah yang indah. Kata Rasulullah, bukan yang besar, tetapi rumah di dalamnya dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah tadarus Al-Quran. Alangkah indahnya anak-anak adik sekalian, nanti setelah membangun rumah tangga, kalau tidak sempat ke masjid salat berjamaah, Anda salat berjamaah suami istri, suaminya salat menjadi imam, istri menjadi makmum. Selesai salat, istri meraih tangan suaminya, mencium tangannya, suaminya mencium kening istrinya. Disitulah sesungguhnya kebahagiaan sebuah rumah tangga. Permasalahan-permasalahan yang muncul di pagi hari sampai siang hari sirna seketika dengan ciuman istri dan ciuman suami di kening istrinya. Insya Allah bahagialah rumah tangga itu. Kebahagiaan rumah tangga sederhana adik-adik sekalian, itu tadi tanamkan nilai-nilai agama di dalam rumah tangga. Saya rasa ini beberapa hal yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya walaupun singkat. Kami sangat berharap mudah-mudahan materi dari Pak Kande, Ibu Bidang, dari BN, Ibu dari BN dan Pak Kawa menjadi bekal untuk adik-adik sekalian dalam mengarungi bahtera rumah tangga kelak. Kami dari Kementerian Agama tentunya berharap yang sudah membangun menikah, yang akan menikah dan akan mendapatkan pasangan, tentunya kami mendoakan mudah-mudahan kelak rumah tangganya semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai rezeki yang halal, anak yang saleh dan saleha. Insyaallah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahi musta'anatiklan. Dan mari kita sama-sama menutup kegiatan Binwin angkatan ke-6 dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.